Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai insentif pemerintah untuk menekan PHK dan meningkatkan daya beli. Analisis ini untuk memenuhi UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, nama saya Venska Audrey dengan NIM 240301020186 dari kelas AK 705. Baik, masalah organisasi dalam konteks insentif pemerintah. Kita akan membahas beberapa tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerima insentif pemerintah. Insentif yang diberikan pemerintah untuk menekan PHK dan meningkatkan daya beli memunculkan tantangan bagi organisasi dalam mengelola kebijakan internal. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi organisasi, antara lain, yang pertama, ketergantungan terhadap insentif, di mana perusahaan yang terus-menerus menerima bantuan bisa menjadi kurang mandiri dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, restrukturisasi organisasi, yang mungkin diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif dengan maksimal, tetapi juga bisa menyebabkan ketidakstabilan internal. Lalu yang ketiga, efektivitas implementasi. Karena tidak semua perusahaan, terutama UMKM, mampu mengelola insentif dengan optimal akibat keterbatasan sumber daya. Lalu personal dalam organisasi dan dampaknya. Insentif tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada individu di dalamnya. Kebijakan insentif berdampak langsung terhadap karyawan dan manajemen organisasi. Berikut beberapa dampak yang terlihat, antara lain yang pertama, motivasi dan kepuasan kerja bisa meningkat karena adanya insentif, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu keamanan kerja menjadi lebih terjamin, karena insentif dapat membantu mencegah PHK. Namun, ini tidak serta-merta meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, kompetensi dan adaptasi, di mana karyawan mungkin perlu beradaptasi dengan kebijakan baru, seperti mengikuti pelatihan tambahan atau perubahan sistem kerja. Lalu insentif sebagai strategi organisasi. Agar insentif benar-benar efektif, organisasi harus memiliki strategi yang tepat. Insentif dari pemerintah seperti bea masuk anti-dumping atau BMAD dan bea masuk ditanggung pemerintah atau BMDTB bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mempertahankan tenaga kerja. Namun, efektivitas insentif ini tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, ketersediaan dan alokasi. Karena tidak semua perusahaan mendapatkan insentif yang sama, mereka perlu beradaptasi agar tetap kompetitif. Lalu yang kedua, keberlanjutan kebijakan. Jika insentif hanya bersifat sementara, perusahaan harus menyiapkan strategi transisi agar tidak mengalami ketergantungan. Lalu yang ketiga, dampak pada daya beli. Jika insentif berhasil meningkatkan daya beli masyarakat, maka pemerintah terhadap produk dan jasa perusahaan juga akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas organisasi. Lalu pengendalian keuangan dalam organisasi. Aspek keuangan juga menjadi faktor penting dalam pemanfaatan insentif. Insentif pemerintah mempengaruhi sistem keuangan organisasi, terutama dalam aspek berikut. Yang pertama, perencanaan anggaran harus disesuaikan agar insentif dapat digunakan secara optimal. Lalu yang kedua, pengawasan penggunaan dana. Itu sangat penting, sangat diperlukan untuk memastikan insentif digunakan sesuai dengan tujuan awal. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini dapat meningkat karena insentif memungkinkan perusahaan mengalokasikan dana secara lebih efektif, seperti untuk investasi jangka panjang. Baik, kesimpulan dari hasil analisis ini, insentif pemerintah memang memberikan peluang bagi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli.
Namun, tantangan dalam implementasi insentif memerlukan strategi organisasi yang matang, pengelolaan personal yang efektif, serta sistem pengendalian keuangan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dalam jangka panjang. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.